Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil dari kelompok kami mengenai pajak bumi bangunan 1. Sebelumnya, perkenalkanlah anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Nurul Andriani, 2 Tiktisi Kaminarti, 3 Berliana Ayu, 4 M Farid Nasir, 5 Luluul Karimah, 6 Muhammad Sultan Aziz. Langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu mengenai pengertian PBB. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan, dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek pajak, yaitu bumi atau tanah dan atau bangunan itu sendiri, bukan keadaan subjek pajak atau siapa yang membayar. Dasar hukum PBB adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. NJOP atau nilai jual objek pajak. NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan apabila tidak terdapat jual beli, ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau yang disebut total biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan objek pajak, atau nilai jual objek pajak pengganti berdasarkan pendapatan objek yang dinilai. NJOP dihitung berdasarkan atas penilaian yang pendekatannya terkait dengan perbandingan harga pasar, dan perbandingannya hanya bisa terjadi pada objek tanah sejenis, letaknya berdekatan, serta telah diketahui harga pasar sebelumnya. Faktor yang berpengaruh terhadap harga tanah adalah lokasi, fasilitas di sekitar lokasi, bagaimana kondisi tanah, kemudahan akses, dan seterusnya. Pada transaksi jual beli, NJOP akan ditetapkan berdasarkan 3 variabel berikut, yaitu yang pertama, perbandingan dengan objek pajak lain sejenis. Dalam hal ini, penentuan nilainya didapat dari hasil banding dengan objek lain yang sejenis dan letaknya tidak berjauhan, serta nilai jualnya telah diketahui. Yang kedua ada NJOP pengganti. Jalan ini dapat diambil untuk memperoleh NJOP berdasarkan hasil pendapatan atau pemasukan objek pajak yang dikenai penilaian. Yang ketiga ada nilai perolehan baru. Anda perlu menghitung total biaya awal beserta segala prosesnya untuk membeli sebuah objek. Kemudian melihat kondisi terakhir dari bangunan. Jika perlu, sesuaikan nilai awal yang telah ditentukan tadi. Besarnya NJOP ditentukan berdasarkan klasifikasi berikut, yaitu objek pajak sektor pedesaan dan perkantoran, objek pasar sektor perkebunan, objek pajak sektor kehutanan, objek pajak sektor pertambangan migas dan non-migas, yang kemudian ada objek pajak sektor perikanan, yang kemudian ada objek pajak yang bersifat khusus. Untuk detailnya sebagai berikut. Untuk objek pajak sektor pedesaan dan perkantoran dimanfaatkan serta dikuasai oleh pribadi atau badan, kecuali objek PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Untuk sektor perkebunan, objek PBB yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan untuk pribadi atau badan yang digunakan dalam kegiatan usaha perkebunan. Untuk sektor kehutanan merupakan objek PBB yang dimiliki atau dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan yang bergerak pada bidang usaha perhutanan. Untuk sektor pertambangan migas dan non-migas, objek pajak PBB meliputi bumi dan bangunan yang berada di kawasan pertambangan minyak dan gas bumi. Kemudian ada sektor perikanan, meliputi wilayah perairan yang dijadikan budidaya dan bahan pangan. Yang terakhir adalah objek pajak yang bersifat khusus, yang berupa letak, bentuk, peruntukan, dan penggunaannya memiliki karakter khusus. Selanjutnya yaitu NJOP-TKP. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak adalah batas NJOP atas bumi atau bangunan. Besarnya NJOP-TKP di setiap daerah kabupaten atau kota
Paling rendah adalah sebesar 10 juta rupiah dengan ketentuan yang pertama, setiap wajib pajak memperoleh pengurangan NJOP TKP sebanyak 1 kali dalam 1 tahun. Yang kedua yaitu apabila wajib pajak memiliki beberapa objek pajak, maka yang mendapatkan pengurangan NJOP TKP adalah satu objek pajak dengan nilai terbesar dan tidak dapat digabungkan dengan objek pajak lainnya. Selanjutnya yaitu objek pajak bumi dan bangunan. Objek PBB adalah bumi atau bangunan. Bumi meliputi tanah dan perairan serta laut wilayah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 11 Ayat 2, bangunan meliputi jalan lingkungan dalam satu kompleks bangunan seperti hotel dan pabrik, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal dan dermaga, taman mewah, menara, dan kilang migas. Selanjutnya ada perhitungan pajak bumi dan bangunan. NJOP adalah nilai yang ditetapkan per meter persegi dan seringkali menjadi asumsi bagi harga terendah sebuah properti. Yang lumrah dipraktikkan adalah harga properti ditawarkan 1,5 hingga 2 kali lebih besar dari NJOP. Simulasi sederhana untuk menghitung NJOP adalah tipe properti seperti tanah seluas 168 meter persegi dikenakan NJOP sebesar 1 juta per meter persegi, jadi nilai jual rumahnya sebesar 168 juta rupiah. Bukan objek pajak bumi dan bangunan. Objek pajak yang tidak dikenakan pajak adalah objek pajak yang digunakan pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintah, digunakan untuk kepentingan umum seperti ibadah, sosial, kebudayaan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, dan lain-lain. Digunakan untuk perwakilan diplomatik dan konsulat. Digunakan untuk badan atau perwakilan lembaga internasional. Dan merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, serta taman nasional. Baik, selanjutnya subjek pajak bumi dan bangunan. Subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata memiliki hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan. Selanjutnya itu tarif pajak bumi dan bangunan. Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5%. Dasar pengenaan pajak adalah NJOP yang ditetapkan setiap 3 tahun sekali oleh Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat dari pemerintah setempat. Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP. Besarnya presentasi ditetapkan oleh peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi Indonesia. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai study case yang telah kami ambil. Jadi kami mengambil study case dari Desa Mulyo Agung, adalah salah satu desa yang ada di Kabupaten Malang, dan wilayah desa ini berada di perbatasan kota antara Kota Batu dan Kota Malang. Dengan hal tersebut akan berdampak terhadap kondisi wilayah tersebut yang dapat mempengaruhi transaksi jual beli properti ataupun kegiatan lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi PBB di Kabupaten Malang antara lain, yang pertama faktor keadilan yang tidak memperhatikan kondisi masyarakat dan seluruh kebijakannya tidak dikeluarkan hingga tidak membebani masyarakat pada PBB tersebut. Yang kedua, ada faktor sosial yang berpengaruh terhadap jumlah penduduk, keluarga, tingkat pendidikan, dan lain-lain yang membentuk suatu pola di Kabupaten Malang menjadi berbeda-beda. Yang ketiga, ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu berpengaruh kepada faktor pengetahuan Yang ketiga ada faktor ekonomi, faktor pengetahuan, dan faktor politis yang berkaitan dengan kondisi politik dalam Kabupaten Malang. Yang keempat ada data nilai tanah dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang setelah dihitung ulang ternyata tidak memiliki selisih. Selanjutnya dari data Dinas Pendapatan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
di Kabupaten Malang pada tahun 2016 bahwasanya harga pembanding dari tingkat zona tersebut yakni AH, BA, dan BN masing-masing memiliki nilai tanah meter persegi sebesar 220.000, 52.800 dan 112.890 dengan nilai NJOP per meter sebesar 128.000 dan mendapatkan selisih antara NJOP per meter dengan NJOP per meter setelah penilaian yaitu sebesar 64.000. Maka 128.000 dengan berselisih dengan 64.000, sehingga perlu dilakukan proses penetapan NJOP di Kabupaten Malang yang harus memperhatikan faktor-faktor seperti faktor di atas, yaitu faktor keadilan, sosial, ekonomi, pengetahuan masyarakat yang kurang mengenai politis ataupun pengetahuan mengenai kebijakan pajak dan kepentingan pajak yang harus dilakukan dengan kondisi masyarakat yang ada. Juga harus lebih insentif penambahan anggota dalam rangka pembantuan untuk turun ke lapangan, serta selalu melakukan updating untuk mempercepat pengesahan usulan NJOP dan memperlakukan sanksi yang tegas untuk wajib pajak yang tidak mau membayar pajak. Baik, berikut ini adalah referensi yang telah kami ambil. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.